Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kali ini, perjalanan mereka lancar. Ketika bintang-bintang tersebar di langit, mereka berhenti di tanah yang luas dan gelap. Kamu melihat, itulah pasar gelap hantu. Xiong menunjuk ke depan. Tentu saja, Ye Chen menatap daerah hitam di kejauhan. Terselimuti dalam kegelapan, yang ditandai menutupi area yang tanahnya tampak seperti tanah hangus. Sebelum masuk, dia mencium aroma darah yang menetes dengan kekerasan dan kedinginan. Ayo pergi. Xiong menyeret Ye Chen ke pasar. Setelah kedatangan mereka, Ye Chen merasakan jejak energi yang kuat dan menakutkan, yang mengurangi basis kultivasinya ke tingkat pertama dari tahap kondensasi Qi. Ada apa? Ye Chen memutar ke Xiong. Jangan heran. Larangan paksa dilepaskan selama pelelangan. Basis kultivasi siapapun yang datang ke sini akan diturunkan ke tingkat pertama dari tahap kondensasi Qi. Bahkan kultivator pada tahap Soul Void. Ye Chen bertanya pada Xiong. Tanpa pengecualian, semuanya turun ke kultivasi tahap pertama konsentrasi Qi. Luar biasa. Ye Chen tertegun, matanya berbinar, siapa yang melepaskan larangan itu? Dia sangat kuat. Sekte Tianxuan. Xiong menunjuk ke sisi pasar sambil menjawab. Mata Ye Chen mengejar jarinya. Sebuah paviliun megah dan simbolis menggantung tinggi-tinggi di tengah-tengah pasar. Ye Chen merasa sangat ditekan bahkan dari jauh. Apa asal mula sekte Tianxuan? Saya belum pernah mendengar sekte seperti itu di kerajaan Chu besar. Terkejut, Ye Chen menatap Xiong. Meskipun Xiong terpelajar, dia sedikit menggelengkan kepala. Pamanku memberiku bahwa sekte Tianxuan telah ada di sini sebelum pembentukan sekte Heng Yue. Itu bukan milik sekte apapun. Tetapi para anggotanya misterius dan mengagumkan. Dikatakan bahwa Tuan Sekte adalah seorang kultivator yang mencapai tahap Dark Space atau Heavenly Immortal. Ye Chen bertanya, tahap Dark Space atau Heavenly Immortal. Ye Chen heran. Ada 5 tahap untuk kultivator, tahap kondensasi Qi, tahap inti manusia, tahap inti pembentukan, tahap roh virtual dan tahap Heavenly Immortal. 3 sekte dan istana haus darah yang lebih kuat bahkan tidak memiliki kultivator pada tahap Heavenly Immortal. Ye Chen kagum. Meskipun berada di pasar gelap hantu, para kultivator tidak pernah ikut campur dalam perkelahian di sini. Hanya selama lelang, pertarungan dilarang di sini. Xiong menjawab. Dikatakan bahwa beberapa kultivator dari Istana Haus Darah datang ke sini untuk berkelahi, tetapi dikalahkan. Tidak peduli sekte atau sekte manapun, mereka tidak berani menantang sekte Tianxuan. Ye Chen menatap sekte Tianxuan, rasa hormat dan takut berkilauan di matanya. Mereka terus melangkah lebih jauh. Ye Chen menemukan bahwa basis kultivasi dari orang-orang yang lewat di sini diturunkan ke tingkat pertama dari tahap kondensasi Qi, meskipun energi mereka kuat, dan menghela nafas tidak peduli seberapa kuatnya kamu harus berperilaku baik di sini. Dia tertegun ketika mendekati bagian terdalam dari pasar. Itu kacau seperti yang dijelaskan. Bangunan yang runtuh lebih dari sekadar paviliun dalam perjalanannya. Noda darah segar terlihat di banyak tempat. Kekacauan setelah pertempuran terlihat di mana-mana. Selain itu, penduduk setempat kejam, dan mata merah mereka berkilau secara brutal. Seketika penjual menawarkan, datang dan lihatlah. Batu roh dan cairan roh sedang dijual. Teman, apakah kamu ingin senjata roh? Ye Chen dan Xiong tiba di tempat yang sibuk di mana hiruk-pikuk pedagang dan kios penjualan beberapa barang menetes. Api linglong. Mata Ye Chen menangkap harta di salah satu kios dan berbinar. Batu kristal berwarna-warni.
Crimson Lotus. Mata Ye Chen bersinar sepanjang jalan. Bagaimana dengan pasar? Luar biasa. Lucu. Xiong Er mengayunkan tubuhnya yang kokoh, merebut mata para penonton. Ya, luar biasa. Ye Chen menjawab. Xiong Er berbisik, jangan memandang rendah penjual manapun. Sebagian besar dari mereka menyamar dan mungkin penatua sekte atau penguasa sekte. Saya sangat setuju. Lelang akan dimulai besok. Kami hanya berkeliaran. Sibuk di malam hari. Xiong Er mengeluarkan stik drum dari sakunya, makan dengan gembira dan mengabaikan tatapan menghina orang lain. Matanya bersinar dan menemukan sesuatu yang menyenangkan. Ye Chen menggosok alisnya ketika melihat di sana. Xiong Er pergi dan Ye Chen mondar-mandir di depan kios. Ye Chen terus memilih item dan berharap bahwa api sejati akan menunjukkan harta karun. Kalau tidak, dia tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Teman kecil, milikku semuanya berharga. Jangan menyesal jika kamu mengabaikan milikku. Lewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan menemukan yang lain. Teriakan menemani Ye Chen sepanjang jalan. Barang-barang itu membuat matanya terpesona, banyak di antaranya tidak pernah terlihat dan melampaui penetrasi. Seketika, Ye Chen berhenti dan menatap ke suatu tempat di depan tanpa sadar. Seorang gadis berbaju putih seperti bunga lotus mekar lewat, rambutnya melayang dan pakaiannya berayun. Gadis itu adalah Jining Xuang dari Sekte Zhengyang. Dia juga datang. Melihat Jining Xuang dari jauh, Ye Chen bergumam. Jantungnya berdebar kesakitan. Ye Chen bertemu kekasih lamanya di sini seolah-olah suatu usia telah berlalu. Ye Chen tidak mencintai atau membencinya tetapi terluka sesaat. Segera, dia mengeluarkan topeng kepala hantu dari dadanya dan menyembunyikan wajahnya. Jining Xuang bergerak bersama kerumunan. Dia tidak sendirian. Di sampingnya diikuti seorang pria menawan yang elegan. Ye Chen mengenali orang itu sebagai Hua Yun, salah satu dari 9 murid linier dari murid dalam Sekte Zhengyang. Saudari junior Jining Xuang, ayo pergi ke tempat lain. Hua Yue melambaikan kipas lipatnya dengan lembut dan tersenyum seperti angin musim semi yang nyaman bertiup. Jining Xuang tampak tenang dan tidak menolaknya. Pada detik ini, dia menyapu melewati Ye Chen. Kekasih lama bersatu kembali tetapi mereka adalah orang asing. Ye Chen berjalan melewatinya dengan langkah lambat dan mantap tanpa memalingkan kepalanya. Setelah beberapa waktu, Xiong Er menemukannya. Mengapa kamu memakai topeng? Xiong Er bertanya Ye Chen dengan marah. Aku mencarimu untuk waktu yang lama. Aku membelinya tadi. Bagus. Ye Chen melepas topengnya. Keterlaluan. Xiong Er mengutuk. Ayo pergi. Saya telah menemukan tempat penginapan. Mari kita pergi ke sana untuk istirahat. Mereka mencapai pasar terdalam satu demi satu. Di depan wajah mereka, barisan paviliun digunakan untuk orang-orang untuk beristirahat selama pelelangan. Xiong Er mengunci diri di kamar pada saat kedatangannya dan tampaknya mempelajari buku keterampilan yang sebelumnya hasil rampokan. Ye Chen mengunci pintu dan mengeluarkan tungku hasil rampokan. Terkubur di bawah tanah untuk waktu yang lama, itu berbintik-bintik, jejak-jejak udara kuno mengalir ke arahnya. Apa yang mendalam di dalam? Ye Chen mengambil labu emas ungu kecil dan mengambil barang-barang itu. Berdengung. Tiba-tiba, labu itu bergetar. Kemudian pusaran air kecil muncul dan menelan tungku. Berdengung. Labu kecil berdengung keras dan bergoyang tajam. Mata Ye Chen berbinar. Labu emas ungu kecil bereaksi sangat, di mana sesuatu yang luar biasa harus dihindari. Apa itu? Menggosok tangannya, Ye Chen ingin melihat ke dalam. Itu berkabut dan penuh dengan cairan aromatik. Tungku melayang di atas cairan tanpa getaran atau berkilauan.
Ye Chen mengerutkan kening dan terus menunggu. 1 jam kemudian. Sesaat sebelum tungku diangkat, Ye Chen tidak menemukan bahwa setetes darah jatuh ke dalamnya dan terintegrasi dengan cairan roh dalam labu kecil. Sudah, selesai. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang mendalam tetapi menatap labu itu dengan takjub. Labu emas ungu kecil menghirup energi roh antara langit dan bumi dalam tatapan Ye Chen seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Aku tidak percaya itu. Ye Chen mengutuk dan memanggil pikirannya. Api sejati muncul dan membungkus tungku. 1 jam kemudian, Ye Chen mengambil labu emas ungu kecil, mengangkat kepala dan meneguk beberapa suap cairan roh. Cairan roh terbang ke seluruh tubuhnya seperti pegas bening seperti biasa. Yang mengejutkan, cairan yang diminumnya kali ini berbeda, tetapi Ye Chen tidak dapat menemukan perbedaannya. Saya merasa aneh. Ye Chen merobek kerahnya. Rasa panas dan gelisah menguasai dirinya. Segera, peredaran darahnya semakin cepat dan bahkan mendidih seolah-olah tubuhnya terbakar. Ye Chen menjilat bibirnya yang kering, mengambil labu kecil dan menelan cairan roh. Setelah waktu yang singkat, perasaan terbakar itu semakin kuat. Pusing, Ye Chen mengayunkan kepalanya dan kehausan membanjiri dirinya, meminum lebih banyak cairan roh. Namun, semakin banyak yang Ye Chen konsumsi, semakin dia haus. Setelah beberapa waktu, lebih dari setengah cairan roh dalam labu emas ungu kecil terkuras. Ada apa? Mata Ye Chen kabur dan tidak bisa melihat dengan jelas. Ye Chen minum begitu banyak cairan roh sehingga basis kultivasinya naik ke tingkat ke-6 dari tahap kondensasi Qi tanpa pemberitahuan. Ye Chen meraung dan mengoyak pakaiannya, seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar dan nyala api muncul di setiap pori-pori kecil. Ye Chen menangkap labu dan meneguk cairan roh untuk waktu yang lama. Tidak lama kemudian, sebuah suara muncul di dalam tubuhnya. Basis kultivasinya naik dari tingkat ke-6 dari tahap kondensasi Qi ke tingkat ke-7, hampir mencapai puncak ke-7. Dalam kasus seperti itu, adalah mungkin baginya untuk membuat terobosan di tingkat ke-8. Ah! Ye Chen berteriak dan tubuhnya berubah. Matanya merah dan pembuluh darahnya membuncit di dahinya. Selain itu, kabut hitam melayang di dalam tubuhnya dan setiap luka menetes dengan udara iblis hitam. Rambut hitam panjangnya berubah menjadi merah dengan kecepatan tinggi. Yang paling penting adalah cahaya iblis berkilau di antara alisnya dan pola iblis aneh yang berkedip-kedip. Aduh! Ye Chen menundukkan kepalanya, yang meledak seolah meledak, dan terhuyung-huyung. Ye Chen pingsan. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Setelah beberapa saat, Ye Chen pulih. Segera fajar menyingsing. Seberkas sinar matahari menyinari jendela dan menuang wajahnya membangunkannya. Terpesona untuk beberapa waktu, Ye Chen bergegas untuk memeriksa tubuhnya dan menemukan pakaiannya sobek berkeping-keping sendiri. Basis kultivasiku, Ye Chen merasakan energi vitalnya yang luar biasa dan menyadari dengan terkejut bahwa basis kultivasinya naik 3 tingkat ke tingkat ke-8 dari tahap kondensasi Qi. Apa yang terjadi semalam? Ye Chen mengambil labu emas ungu kecil, matanya berkilauan. Tadi malam, sesuatu yang menakutkan terjadi setelah Ye Chen meminum cairan roh dalam labu, tubuhnya tampak terbakar dan otak bersenandung seolah-olah mengebom. Ada apa dengan cairan roh? Ye Chen berniat untuk menyelidiki, tetapi pintu ditendang terbuka oleh Xiong Er. Ayo pergi, pelelangan akan dimulai. Baik, Ye Chen menjawab. Ketika Ye Chen dan Xiong Er turun, mereka menemukan kawanan orang di jalan berkerumun di tengah pasar gelap. Luar biasa. Ye Chen mengenakan topeng kepala hantu. Pil ini bisa menyamarkan wajah dan suaramu. Ambil satu.
Xiong Er mengeluarkan 2 pil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Mereka dapat mengubah penampilan dan suaramu. Lebih baik aman daripada menyesal. Ye Chen berniat untuk menerima pil tetapi terbatuk oleh pemikiran bahwa pil itu datang dari selangkangan Xiong Er. Aku lebih baik memakai topeng. Ye Chen mengambil topeng dari dada dan mengenakannya. Sesuai keinginan kamu. Xiong Er tidak keberatan. Mengapa kamu menyimpan tas penyimpanan di selangkanganmu? Biar aman. Di sebelah tengah pasar berdiri sebuah paviliun yang menjulang tinggi dan megah. Itu adalah tempat pelelangan, bernama Paviliun Hidden Dragon. Saat ini, jika menghadap dari langit, orang banyak dari tempat lain berkumpul di sini. Siapapun mungkin Supermaster menyembunyikan identitasnya. Setelah beberapa waktu, lautan orang berkumpul di depan paviliun. Mengapa tidak membuka pintu? Beberapa orang menunggu dengan tidak sabar. Ini bukan waktunya untuk membuka. Kenapa kamu terburu-buru? Apa yang akan dijual Sekte Tianxuan kali ini? Lelang yang diadakan oleh Sekte Tianxuan itu luar biasa. Ye Chen menjentikkan lidahnya ke belakang kerumunan. Tidak lama kemudian, pintu paviliun berdengung dan terbuka perlahan. Seorang lelaki tua berpakaian hitam dengan tongkat naga berjalan masuk lebih dulu ketika pintu terbuka. Siapa dia? Sombong sekali. Kamu tidak kenal dia. Dia adalah orang tua dari Black Mountain dan memegang kekuasaan absolut di satu tempat. Aku tidak mengenalnya. Beberapa tetua mondar-mandir di dalam satu demi satu ketika orang tua dari Black Mountain masuk. Setelah itu, orang banyak bergegas dan berlari ke paviliun. Ayo pergi. Xiong Er memaksa masuk ke kerumunan. Ye Chen menunggu untuk bergerak sampai sedikit orang yang tersisa di luar. Paviliun itu luas. Itu indah di dalam dan bahkan tempat roh herbal dan bunga yang digunakan untuk dekorasi sangat bagus. Sangat mewah. Ye Chen menghela nafas. Orang-orang menemukan posisi mereka dengan cepat pada saat kedatangan mereka. Keingintahuan bersinar di mata para kultivator yang datang ke sini untuk pertama kalinya. Mereka yang pernah ke sini sebelumnya terlihat tenang. Di sini, di sini. Xiong Er menyeret Ye Chen di depan meja giok di sudut. Dia membantu dirinya sendiri, mengambil beberapa buah roh di atas meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ye Chen berkata, serahkan beberapa padaku. Xiong Er menjawab, kamu tidak bisa makan dengan topeng. Aku makan untukmu. Jangan makan sampai mati. Setelah beberapa saat, seorang penatua duduk di samping meja mereka. Dia adalah orang yang berpakaian ungu di hutan kemarin. Ye Chen memandang pria tua itu, ketakutan. Meskipun basis kultivasi semua peserta berkurang ke tingkat pertama dari tahap kondensasi Qi, energi tetua itu menekan Ye Chen seperti gunung. Ye Chen berbalik, dan pria tua itu juga menatapnya dengan berkedip terkejut. Perwakilan klan Qi dari Nanjing tiba. Seseorang berteriak. 3 penatua berpakaian abu-abu di pintu berjalan ke kamar pribadi di lantai 2. Perwakilan dari klan Situ dari jangkauan Sishu. Orang-orang dari Sekte Wang dari daerah Beihuan. Mereka juga datang. Perwakilan dari Sekte Sangguan dari Dongyue. Sekte kultivasi memamerkan kekayaan mereka menangkap mata semua kultivator di paviliun. Tidak ada sekte kita yang datang. Ye Chen melirik Xiong Er dan perwakilan dari sekte lain di pintu. Mereka datang. Memakan buah roh, Xiong Er menunjuk ke seorang lelaki kekar dengan kepala besar dan telinga besar. Kau tahu, dia adalah paman tertua kedua di pihak ayahku. Dia terlihat sangat mengesankan. Tentu saja. Perwakilan dari sekte Heng Yue datang. Seseorang berteriak. Ye Chen dan Xiong Er menoleh ke arahnya. Seorang pria parubaya yang tinggi dan lurus memanggul pedang berjalan masuk dengan langkah kuat. Dia berasal dari sekte Heng Yue.
Saya belum pernah melihatnya. Ye Chen memutar ke Xiong Er, apakah kamu mengenalnya? Penatua Sekte Puncak Pertahanan Pedang dari murid dalam. Xiong Er mengenalnya, namanya Angin Jejak. Perwakilan dari Sekte Zeng yang tiba. Sebuah teriakan muncul dan seorang penatua berambut abu-abu masuk. Wu Changqing. Ye Chen mengenali orang itu, sesepuh sekte dari peraturan istana Sekte Zeng Yang dan yang menendangnya mengusir keluar dari sekte. Perwakilan dari Sekte Qing Yun datang. Seorang lelaki tua berwarna hijau dengan tongkat berjalan masuk, diikuti oleh seorang wanita tua dan seorang pria muda berbaju ungu. Dengan mata setengah tertutup, Ye Chen menemukan cahaya dingin yang berkilauan di mata pemuda itu yang berbaju ungu. Dia adalah orang yang menghancurkan dantian Ye Chen sehingga membuatnya menjadi cacat. Ye Chen bergumam, aku akan membalas dendam padanya. Tinjunya mengepal dengan kuat. Tinjunya mengepal dengan